Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini, pelajaran sistem komputer. Eh, Kemarin kita sudah belajar tentang input, terus tentang siklus pengolahan data. Nah, bagi yang belum paham atau belum dibaca atau belum mendengarkan video Bapak yang sebelumnya, silakan dipelajari dulu karena ini akan berhubungan, akan sangat berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Jadi tolong diperhatikan dulu yang sebelumnya kalau misalnya belum paham. Soalnya di Google Classroom ya. Oke, lanjut. Sekarang kita Bapak di sini mau bahas tentang output dan proses. Kemarin kita sudah belajar dulu. Sekarang kita belajar output dan proses. Oke, kita lanjut. Pendahuluan dulu untuk kalian mengingat dalam gambar siklus pengolahan data secara global terdiri dari 3 doang, yaitu input, proses, dan output atau keluaran. Lanjut. Sekarang kita masuk ke proses. Apa itu proses? Bagian ini merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi setelah input nih, kita nginput mencet huruf A misalnya di keyboard, ntar diproses nih. Nah, bagian ini nih yang proses. Jadi proses semua. Selanjutnya hasil proses akan disalurkan nih ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui output. Proses yang dilakukan bagian ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan maupun logika secara digital dalam bentuk besaran-besaran listrik. Seperti yang Bapak jelasin waktu itu, sama seperti aliran darah. Jadi dia mengantarkan perintah-perintahnya melalui aliran darah. Tapi kalau di komputer menggunakan listrik dalam rangkaian elektronik yang sangat kompleks. Kan kalian bisa lihat sendiri, apalagi kalau kalian perhatikan motherboard itu banyak banget tuh, kayak jarum-jarum, sirkuit segala macam. Nah, itu yang mengantarkan perintah-perintah dari input yang diproses dari situ. Besaran-besaran listrik digital ini selanjutnya digambarkan sebagai kode bilangan biner maupun heksadesimal. Untuk kode bilangan biner maupun heksadesimal, insya Allah setelah kita quiz, baru kita materi baru yaitu bilangan desimal atau sistem bilangan. Kita akan bahas secara dalam. Untuk sekarang kalian hanya perlu tahu aja listrik digital ini selanjutnya digambarkan sebagai kode bilangan biner maupun heksadesimal. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah output. Nah, bagian ini merupakan perantara yang menjembatani antara proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses. Jadi gini, secara garis besar yang waktu seperti Bapak waktu praktek jelasin, jadi input misalnya keyboard nih, alat inputnya kita menggunakan mencet huruf A nih. Selanjutnya diproses nih, diproses sama siapa? Diproses oleh prosesor kan? Diproses oleh prosesor. Ada yang mau input huruf A nih, brainware. Nah, prosesor memproses dan mengirimkan lagi ke output. Nih ada yang mau nampilin huruf A, tolong tampilin dong. Nah, outputnya apa? Outputnya kalau misalnya di contoh Bapak tadi, itu monitor. Jadi monitor nanti menampilkan huruf A sesuai dengan yang diperintahkan oleh alat input. Jadi sangat berperan besar tuh tiga itu, input, proses, output. Simple, tapi kalau misalnya kalian bongkar lagi lebih dalam, kalian lihat lagi sistemnya gimana, itu kompleks sekali. Jadi sebenarnya simple kalau misalnya komputer itu cuman dia butuh input, dia bakal memproses dan dia akan mengeluarkan output yang kita input. Nah, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Selanjutnya pertemuan selanjutnya kita berjumpa lagi dengan pertemuan selanjutnya di hari Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.